Sudah hampir 2 bulan Julia Rahmawati alias Julia Perez menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Selama itu pula kondisi kesehatan hingga kini belum stabil. Usai kemo dan radiasi, sesekali kondisi Jupe bugar, bahkan Jupe sempat diisukan akan pulang karena kondisi membaik. Tapi kemarin kondisinya kembali memburuk. Ia bahkan nyaris sulit berkomunikasi dengan para sahabat yang kemarin sempat menjenguknya seperti Ruben Onsu, Ustadz Zaki Mirza dan Jessica Iskandar. Ustadz Zaki bahkan tak kuasa menahan sedih kala harus menyaksikan pedangdut yang selalu ceria itu kini terbaring lemah tak berdaya. Waktu terakhir yang kedua masih sehat, masih bisa ngobrol, masih bisa nanya-nanya. Terus waktu saya kasih tasbih sama parfum juga, dia yang nanya, "Nih gimana nih Ustadz bacanya apaan?" gitu kan. Terus parfum buat apa? Saya bilang buat taruh di sejadah kalau sholat. Nih wanginya wangi Ka'bah nih Mak gitu. Biar ingat Ka'bah terus ingat Allah. Tapi tadi saya kaget. Ya kaget banget deh. Maksudnya lebih kurus gitu ya. Terus udah nggak nyambung juga diajak ngomong. Ada juga dia nggak kenal orang, jadi dia harus diingat-ingat lagi. Belum lagi tidak bisa diajak bicara. Mungkin pengaruh obat kali ya. Saya juga lihatnya sedih banget, udah nanya, udah ngomong apa mau kuliah lah. Terus ngomong ya udah ngaco deh. Mak banyakin zikir. Nggak usah ngomong yang kesana kemari. Kalaupun halusinasi, terus aja hadirkan Allah gitu. Allah. Boleh baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nyambung. Ngomongnya juga udah agak gagap ya. Maksudnya udah agak sulit ngomong. Sementara sang bunda Sri Wulandari tampak selalu berusaha tegar menunggu kesembuhan putri kesayangannya itu. Kemarin ia masih rutin membawakan makanan agar putrinya itu lekas sembuh. Aku bawain nasi. Yang pasti itu jadi pelajaran buat kita semua. Pelajaran kita bersama. Artinya jangan sampai kalau lagi dititipin rezeki, ya kan alhamdulillahnya tuh Mak Jupe kalau pas ketemu sama saya berapa kali syuting 2 tahun yang lalu kan kita sering ketemu, sering ngobrol. Ya obrolan ringan lah, berbagi. Saya bilang, "Mak jangan lupa sedekah, terus sholat, jangan lupa baik sama orang. Karena kita nggak pernah tahu gitu loh, bisa jadi keadaan kita yang masih sehat sekarang nih karena kita pernah berbuat baik dan nggak bosan berbuat baik sama orang banyak. Allah masih ngasih sehat sekarang." Ya kalimat-kalimat ringan gitu sih yang Mak Jupe itu orangnya mau denger ya. She is a good listener. Kalau saya lagi ngobrol, dia sering ngomong kalau bercanda, "Saya jangan pakai dalil deh, gue puyeng," kata gitu. "Enggak Mak, gue juga banyak nggak hafal gitu kan." Dia ngomong-ngomongan ringan aja, sampel-sampel sehari-hari yang bikin pola pikirnya juga nyangkut. Prihatin dengan kondisi Jupe yang kritis, para sejawat dari kalangan selebriti pun kemarin tergerak untuk merancang acara penggalangan dana. Inisiatif yang digawangi presenter Ruben Onsu itu sebenarnya sempat terlontar kala Jupe masih tampak bugar. Namun upaya itu sempat ditolak Jupe lantaran ia tak ingin menjadi beban bagi para sejawatnya. Namun dalam kondisi kritis seperti sekarang, rasanya Jupe tak bisa lagi menolak inisiatif para sahabatnya itu. Lagi bolak-balik ngurusin ke Jupe-nya sih, jadi ya luar biasa. Makanya kalau dia bukan orang yang spesial nggak mungkin saya sampai bolak-balik ini semua. Tapi kan saya juga nggak sendiri, dibantu sama Mas Eko Patrio dan juga teman-teman yang lainnya lah gitu. Iyalah pasti melebihi seperti saudara. Ya tadi udah suapin dia makan, udah seneng lah hati gitu ya. Makasih. Kebetulan ikut tapi aku nggak datang karena aku kebetulan ada acara di Bali gitu. Pokoknya pasti semoga Kak Jupe cepat sembuh dan bisa sehat lagi, berkumpul sama kita lagi. Ya, pada kondisi tubuh remuk redam akibat kanker ganas, butuh perjuangan keras untuk memulihkannya. Bukan hanya semangat yang harus tetap dipompa oleh Jupe, tapi uluran materi yang tak sedikit yang harus digelontorkan. Sementara sejak terbaring di rumah sakit, Jupe bukan saja telah kehilangan pekerjaan, tapi penghasilan yang telah ia kumpulkan bertahun-tahun itu pun pelan tapi pasti mulai surut. Maka wajar jika sang bunda Sri Wulandari yang ikut menopang pembiayaan putrinya itu pun tampak pasrah, tak bisa menolak inisiatif mulia dari sahabat-sahabat Jupe itu. Alhamdulillah
Alhamdulillah, ini semuanya inisiatif teman-temannya ya, si Ruben, Sulamai, semuanya teman-temannya. Saya bilang, Bang, kalau ada penggalangan dana buat Mak Jupe, saya ikut dong gitu. Banyak nih teman-teman yang nanya, boleh Ustadz hari Minggu live aja katanya gitu. Nggak tahu deh harus bilang apa, yang pasti ya itulah, ketika Allah ingin lebih dekat dengan hambanya kan caranya banyak. Nah ketika Allah pengen dekat sama Mak Jupe, ya caranya dengan Mak Jupe dititipin sakit. Kan Mak Jupenya jadi lebih banyak bisa zikir sama Allah. Sebagai teman, sahabat yang selalu bisa memberi seberkas ceria di tengah padatnya jadwal kerja, jelas Jupe punya posisi yang spesial di hati sejawatnya. Jupe dengan seluruh kontroversi dan sensasi yang melingkarinya, tetaplah sosok yang selalu dirindukan para sahabat, terutama keceriaannya di panggung hiburan. Maka wajar jika antusiasme sejawat pada acara penggalangan dana bagi Jupe begitu kuat, tidak terkecuali itu datang dari mantan seterunya Dewi Persik. Saya mensupport, semoga mendapatkan dana yang lebih banyak lagi karena memang yang dibutuhkan kan pastinya bukan dana yang sedikit untuk menyembuhkan kesembuhan Mbak Jupe. Jadi kalau misalkan kita ingat bahwa sesuatu itu bisa terjadi kepada kita, kapan waktunya itu cepat lambatnya itu pasti akan terjadi. Ini namanya cobaan mungkin hanya berbeda-beda. Jadi saya hanya bisa mensupport, saya bisa mendoakan positif. Semoga apa yang memang direncanakan oleh teman-teman ini berhasil dan penggalangan dana ini sukses. Amin. Pemirsa yang tercinta, kesayangan kita Julia Perez, semoga diberikan kekuatan, kesehatan, dan keluarganya juga selalu yakin dan sabar.